Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Berjumpa lagi kita di Gereja GMM Peak. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita dan pikiran kita. Kita mau bersekutu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini, buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami dapat menghirup udara yang Kau berikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Engkau pada pagi hari ini. Kami mau lebih terhubung lagi di hadapan-Mu Tuhan. Layakkanlah setiap hidup kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas-Mu. Mari kita ulang pujian ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami mau memiliki hubungan yang lebih baik di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Mari kita ulang pujian ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku Tuhan,
Kami mau ingin lebih dekat lagi di hadapan-Mu, lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasmu, yang berdaulat atasmu. Ku sembah Kau Tuhan, ku muliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, haleluya, haleluya. Ini hidup kami ya Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih, haleluya, haleluya. Saatnya Bapak Ibu mengambil doa sejenak teduh. Mari Bapak Ibu naikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh pergumulan kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah doa-doa kami ini Tuhan, Engkau mendengar setiap isi hati kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami Bapa. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan seluruh hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu
Terima kasih Tuhan. Hal yang ku rindu, kami mau berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan Yesus. berdiam di dalam rumah. Satu hal yang kami nantikan Tuhan, Satu hal yang ku pinta, kami mau menikmati kehadiran-Mu. menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, menikmati di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi. Di pagi ini, mari kita bersiapkan seluruh keberadaan kita, pikiran, hati kita. Tenangkan diri, Saudara. Kita fokus merenungkan pesan Tuhan di pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari, Saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur kalau setiap pagi kami punya kesempatan untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kami mau belajar Tuhan kebenaran yang sangat penting. Bagaimana kami harus hidup suci. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara soal hidup suci, ini kebanyakan orang yang tidak mengerti, orang akan berpikir hidup suci itu tidak enak.
Bayangan orang terhadap hidup suci itu hidupnya menjadi kaku, membosankan, kemudian tidak realistis, apalagi ya, aneh, tidak bebas, gitu. Bayangan orang seperti itu. Padahal sebaliknya, kalau kita hidup suci, justru kita bebas. Bebas dari segala dosa, bebas dari segala ikatan, bebas dari segala kejahatan, bebas dari sakit hati, pikiran yang kotor, justru bebas. Ya, justru hidup suci itu hidup kita menjadi bermakna. Dan justru kita akan merasakan damai sejahtera yang sesungguhnya itu. Itu sebabnya banyak orang dunia ini tidak akan bisa merasakan damai sejahteranya Tuhan. Karena tidak hidup suci. Karena mereka mau hidup nyaman. Versinya masing-masing. Ada orang yang nyaman dengan mencari uang sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri, pelit juga. Untuk menyenangkan dirinya sendiri, keluarganya sendiri. Sebagian besar manusia seperti itu. Ya. Ada lagi yang merasa puas karena bisa memerintah orang, bisa membeli apa saja yang ia inginkan. Jadi mereka merasa tidak perlu hidup suci, sebab kalau hidup suci nanti aku tidak nyaman lagi. Padahal terbalik. Kalau seseorang hidup suci, itu bukan jadi orang aneh begitu, saudara. Selama ini banyak orang salah persepsi. Ya, apa sih hidup suci itu sebenarnya? Hidup suci itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata kados. Maka ada istilah kudus kan? Kados. Dalam bahasa Yunani dipakai kata hagios. Artinya apa? Artinya terpisah. Kita itu kalau mau hidup suci harus terpisah. Terpisah dari cara hidup dunia ini. Terpisah dari cara berpikir dunia ini. Terpisah dari filosofi dunia ini. Yang mau menang sendiri, egois dan sebagainya itu. Jadi harus memisahkan diri cara berpikirnya. Bukan secara fisik ya, kita mengasingkan diri di gua-gua gitu, bukan. Bukan itu. Memisahkan diri cara berpikirnya, cara hidupnya, cara perasaannya, itu ya. Jadi kados atau hagios itu arti yang pertama terpisah. Terpisah itu artinya berbeda dengan dunia ini. Yang kedua, artinya adalah dikhususkan. Dipisahkan itu dikhususkan. Hidup kita bukan untuk orang-orang dunia, bukan untuk sia-sia, tapi dikhususkan untuk tujuan yang kekal, untuk kepentingan Tuhan. Nah, itu hidup suci, saudara. Nah, dengan demikian maka seseorang yang hidup suci, dia melakukan seluruh hidupnya harusnya lebih berprestasi, tapi dengan cara yang benar. Ya. Harusnya ia menjadi berkat, sebab orang akan percaya kepadanya. Ini jujur, yang bersih pikiran hatinya, enak dijadikan sahabat, enak dijadikan rekan kerja, enak dijadikan saudara, enak diajak bisnis sama-sama, dan lain sebagainya. Beda, saudara, kalau orang hidup suci. Ya, saya bacakan 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Tetapi seperti Dia yang memanggil kamu adalah kudus, hendaklah kamu juga menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Jadi gimana, saudara? Kita harus hidup suci dalam seluruh hidup kita. Bukan cuma hari Minggu di gereja. Itu namanya bukan hidup suci. Itu namanya hidup sok suci. Ya, makanya dianggap orang aneh. Orang yang hidup suci, yang mengerti dengan benar, hidupnya justru tidak aneh. Semua orang justru ingin mendekat. Seperti Tuhan Yesus, semua orang ingin mendekat. Tapi orang-orang tidak mau mendekat kepada orang Farisi ahli Taurat. Ini orang aneh ini, gitu. Bukan orang suci. Mengerti ya, saudara ya? Jadi hidup suci itu bukan berarti kita tidak pernah salah, bukan itu. Atau berarti kita mengisolasi diri, bertapa di gua-gua, bukan itu hidup suci. Atau hidup dalam aturan yang kaku, tidak punya kasih sama sekali, bukan itu, saudara. Hidup suci itu hidup dalam kasih,
dalam kebenaran, dalam ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada pimpinan tapi dalam kebenaran, ketaatan kepada pemerintah tapi dalam kebenaran, dalam otoritas susunan itu taat, itu juga termasuk hidup suci, hidup benar maksudnya. Hidup suci itu hidup yang mencerminkan karakter Kristus, yang sudah pasti berbeda dengan dunia ini, sudah pasti beda, tidak mungkin sama, saudara. Kalau masih sama itu bukan hidup suci, itu hidup duniawi namanya. Ya, jadi memang saya tahu hidup suci itu tidak gampang. Karena hidup suci itu bukan hanya menjauhi dosa loh. Kalau menjauhi dosa lalu pasif, bukan. Itu pun masih dosa. Hidup suci itu tentang mengejar bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita juga, dengan semua yang kita miliki. Itu hidup suci. Ya, saudara ya. Jadi jangan punya persepsi yang salah lagi mulai sekarang. Semangat hidup suci. Sebagian besar orang tidak suka kalau diajak hidup suci karena salah persepsi tadi itu. Aku gak mau hidup suci, nanti aku tidak bisa nonton bioskop, tidak bisa makan enak, tidak bisa bergaul, dijauhi sama saudara-saudara. Bukan itu, saudara. Ya. Nah, makanya hidup suci itu sulit. Kenapa? Antara lain karena daging kita ini masih kuat, natur dosa masih kuat. Yang kedua, godaan dunia ini memang sangat kuat, daya pikat dunia ini. Ya, sangat kuat. Yang ketiga, memang pihak dari setan itu tidak tinggal diam. Dia akan berusaha dengan liciknya menjatuhkan kita semua. Ya. Nah, yang keempat, karena kita memang kurang dekat Tuhan kalau tidak bisa hidup suci. Kalau kita dekat Tuhan, kita bisa hidup suci. Ya. Nah, jadi kalau ada yang tanya, kenapa sih mesti hidup suci? Yaitu perintah Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebab Tuhan tidak mau bergaul dengan orang yang tidak kudus. Sebab tidak ada barang yang tidak kudus masuk kerajaan surga. Orang yang tidak hidup kudus tidak masuk kerajaan surga. Kan begitu. Lagi pula kalau kita hidup kudus, bersih, itu mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera. Ya. Mari kita belajar, saudara, hidup kudus, tak bercacat, tak bercela setiap hari. Ya, caranya bagaimana? Ya, kita harus bertobat setiap hari. Setiap kali kita buat salah atau kurang tepat, langsung kita bertobat. Ya. Kemudian kita harus belajar firman Tuhan secara benar, mengerti sesuai konteksnya, dan utuh. Pengertian yang utuh, bukan sebagian kecil. Yang ketiga, kita harus selalu dekat Tuhan, berdoa, dialog dengan Tuhan, supaya kita benar-benar mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kemudian kita harus punya komunitas yang sehat di dalam Tuhan. Jangan para pencemooh, saudara. Komunitas itu, perhatikan teman-teman saudara hari ini. Apakah kalau ngumpul itu ngomongin seseorang, jelek-jelekin gitu. Kalau di gereja contoh deh, apakah kalau ngumpul itu sedang jelek-jelekin pemimpinnya? Nah, itu termasuk pencemooh itu namanya, ya. Nggak bisa maju, saudara. Kita itu harus fokus ke depan, bukan fokus ke samping nyalain orang kiri kanan. Fokusnya ke depan. Nanti suatu hari kita mau buat ini untuk Tuhan, buat ini untuk Tuhan. Begitu, ya. Jauhkan diri dari segala sesuatu yang bisa menggoda. Jangan berdiri di jalan yang licin. Gak usah bergaul dengan orang yang hidup dalam dosa. Kalau kita bergaul dalam rangka membuat ia bertobat, bukan bergaul bersahabat sehingga kita terpengaruh. Ya, fokus apa yang harus kulakukan Tuhan. Bukan cuma diam saja tidak berbuat dosa, tapi melakukan. Proaktif, saudara. Tanpa proaktif kita tidak bisa hidup kudus loh. Hidup kudus itu proaktif,
Bukan cuma diam saja seperti patung, bukan. Ya. Begitu ya, saudara ya. Saya percaya pagi ini kita semua diberkati oleh kebenaran firman ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kalau kami dibukakan mata rohani kami. Bahwa hidup kudus itu hidup yang menyenangkan. Bersih, tak bercacat, tak bercela. Menjadi berkat bagi banyak orang, mempengaruhi sekeliling kita. Agar mereka pun hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Terima kasih, Engkau berkati gerejamu ini, GMM Gereja Mula-Mula. Engkau berkati seluruh pelayan Tuhan dan jemaatnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Tuhan berkati satu persatu. Sehingga mereka semakin hari semakin menjadi berkat. Terima kasih. Kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.